Oke, jumpa kembali dalam mata kuliah DDT Dasar-Dasar Diagnosa untuk praktikum farmakologi bentuk sediaan obat. Di sini saya Dr. Magdalita Rimbo bersama tim Departemen Farmakologi bersama Dr. Lydia Kartini. Hari ini kita akan praktikum dengan modul bentuk sediaan obat. Nah, adapun dari tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa memahami ciri dari berbagai bentuk sediaan obat. Itu pertama. Terus yang kedua, memahami penulisan resep berdasarkan bentuk sediaan obat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami tujuan dan manfaat dari bentuk sediaan obat. Dan yang keempat, mengetahui dan memahami bentuk sediaan obat sesuai kondisi pasien atau penderita. Dan kelima, mahasiswa memahami cara penggunaan obat sesuai bentuk sediaannya. Dan yang keenam, mahasiswa memahami cara pengelolaan obat sesuai bentuk sediaannya. Nah, untuk topik praktikum yaitu pertama kita mulai dari bentuk sediaan obat. Kemudian mengenal macam-macam obat dalam kedokteran umum dan menulis resep sesuai kondisi penderita dan menyiapkan obat dalam bentuk puyer atau serbuk yang diracik. Kemudian yang terakhir menyiapkan obat dalam berbagai dosis. Nah, untuk pelaksanaan praktikumnya kita membutuhkan berbagai macam alat dan bahan. Dan untuk alatnya kita membutuhkan di sini adalah stepper, yaitu alat untuk mengulet obat yang mau kita siapkan, yang mau kita racik. Ini sampel yang untuk menumbuk, kemudian ini wadahnya mortir namanya. Ini yang ukurannya besar, kemudian ada yang bentuknya kecil. Nah, kemudian ada yang namanya gelas ukur. Tidak disiapkan. Nah, itu untuk mengukur cairan yang dibutuhkan untuk mencampur obat serbuk. Seperti amoxicillin sediaan bentuknya kering. Kemudian ada batang pengaduk, kertas perkamen. Di sini nanti kita menggunakan kertas perkamen. Ini digunakan untuk membungkus obat puyer yang kita racik nanti. Kemudian dengan klip plastik. Nah, klip plastik ini yang dipakai untuk sebagai wadah setelah kita membungkus obat menggunakan perkamen. Dan itu yang nanti akan kita serahkan ke pasiennya. Prinsip dari praktikum kita kali ini yaitu bentuk sediaan obat, yaitu dalam penggunaannya obat itu mempunyai berbagai macam bentuk. Dan bentuk-bentuk ini ada manfaatnya, ada kegunaannya, sehingga dibuat berbagai macam. Nah, semua bentuk obat ini mempunyai karakteristiknya dan tujuannya tersendiri. Kita melihat ada zat yang dia tidak stabil dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk sirup cair seperti ini misalnya paracetamol cair. Kemudian ada sediaan yang tidak stabil, itu mengandung zat aktifnya yang tidak stabil seperti amoxicillin. Nah, dia tidak stabil dalam bentuk sediaan cair. Sehingga dalam distribusinya di pasaran dia dalam bentuk serbuk sirup kering atau yang belum dicampurkan dengan cair air. Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa ada berbagai bentuk sediaan. Nah, dan juga bentuk sediaan ini juga diformulasikan khusus untuk mencapai efek terapi yang maksimal yang diinginkan. Kemudian ketika kita menuliskan resep dengan instruksi yang benar, misalnya obat dengan bentuk enterik,
contoh di sini bentuk enterik adalah obat namanya natrium diklofenak. Nah, bentuk enterik artinya bahwa obat ini disalut khusus agar obat ini pecah bukan di lambung tapi di usus, sehingga efek terapinya lebih maksimal dan tidak mengganggu dari lambung. Dari bentuk senyawa, sifat dari senyawa yang di dalam ini yaitu natrium diklofenak yang dapat mengganggu kondisi lambung. Nah, kemudian untuk bahannya, nah obat dalam bentuk sediaannya ada bentuk tablet padat, yaitu ada padat pun bermacam-macam. Nah, kita lihat di sini ada bentuk tablet, contohnya vitamin B kompleks. Ini tablet biasa, artinya bahwa penggunaannya bisa langsung diminum sesuai dengan instruksi atau cara pakai yang disampaikan saat pasien mendapatkan obat ini dari apotek. Dan dokter sebagai dokter harus menuliskan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Ini contohnya ada B kompleks, ada vitamin C yang tablet biasa, bentuknya bulat biasa. Kemudian ada bentuk padat berupa kaplet. Di sini ada paracetamol. Bentuk kaplet itu bentuknya seperti kapsul tapi tablet padat. Kita lihat di sini, saya coba membuka salah satu kemasannya dari paracetamol. Nah, ini bentuknya seperti kapsul tapi tablet. Jadi bentuk padat. Kemudian ada contoh lainnya, ada Tusalos. Nah, dalam hal ini kami tidak untuk mengiklankan bentuk sediaan obat, nama obat, tapi untuk pembelajaran dari mahasiswa. Kemudian ada tablet, yang tadi salut enterik. Salut enterik yang tadi maksudnya untuk biarnya obatnya ini pecah di usus. Kemudian ada bentuk padat yang sublingual. Contoh obatnya itu isosorbit nitrat. Ini adalah obat jantung. Sublingual artinya dia penggunaannya ditaruh di bawah lidah. Kenapa dia dibuat bentuk sublingual? Karena zat atau senyawa ini, isosorbit nitrat ini, dia akan mengalami first pass effect, artinya akan melalui proses penguraian saat melewati oleh enzim hati, sehingga efeknya akan berkurang. Sehingga dibuatlah bentuk sediaan sublingual, efeknya bisa langsung terasa. Kemudian ada lagi bentuk padat berupa, ini namanya tablet vaginal nystatin. Tablet vaginal ini bukan berarti tabletnya ini diminum, tapi ini tablet tapi untuk penggunaan luar. Nah, di sini untuk penggolongannya sendiri, untuk obat, dia ada untuk penggunaan luar dan penggunaan obat dalam. Kalau obat dalam artinya dia melewati proses saluran pencernaan mulai dari mulut masuk ke dalam sampai di usus atau lambung. Sedangkan untuk obat luar itu tidak melalui secara minum, tapi dia misalnya di sini nystatin melalui pervaginal. Atau ada lagi yang suppositoria. Suppositoria ini penggunaannya melalui anus. Jadi ini masuk kategori golongan obat luar. Jadi obat yang digunakan melalui mulut, ditelan ataupun ditaruh di bawah lidah, itu namanya obat dalam. Nah, kemudian bentuk sediaan kapsul. Kapsul itu, sediaannya ada tidak nih? Kapsul dia sama seperti kaplet ini, tapi bentuknya soft. Bentuknya nih.
omeprazol kapsul. Kapsul ini kenapa dibuat kapsul, bentuk kapsul? Karena obatnya itu mengandung senyawa atau zat yang pahit dan harus ditutupi, sehingga dibuatlah bentuk kapsul untuk menutupi bau ataupun rasa. Nah, kemudian ada bentuk suppositoria tadi, kemudian ada bentuk lozenges. Lozenges artinya itu untuk antiseptik mulut yang dihisap, kayak permen apa yang lozenges itu. Emgetroses itu digunakan kayak permen. Kemudian kita ke bentuk sediaan berikutnya, yaitu kapsul. Nah, bentuk sediaan setengah padat. Di sini ada salep 24. Salep 24 ini salep yang mengandung zat padat di dalamnya. Ada vaselin, sulfur, dan asam salisilat. Ini yang bentuk padatnya dicampur dalam bahan salep. Ini setengah padat. Kemudian ada miconazole cream. Krim dan salep bedanya adalah kalau krim dia masih mengandung air, sedangkan salep dia lebih ke lemak. Kemudian ada, nah ini Caladin lotion, mengandung zat padat di dalam cairan lotion. Kita bisa lihat ya. Kemudian bentuk sediaan cair. Untuk bentuk sediaan cair ada yang namanya eliksir. Eliksir artinya dia sirup yang mengandung alkohol. Alkohol tidak lebih dari berapa persen ya? Dia mengandung alkohol yang dimana fungsi alkoholnya itu adalah untuk melarutkan senyawa aktif atau zat padatnya sehingga larut dalam cairan. Contohnya paracetamol ini mengandung alkohol. Kemudian bentuk untuk suntikan ada yang dinamakan dengan bentuk ampul. Bentuk ampul seperti ini. Ini hanya sekali pakai, sekali penggunaan. Kemudian ada yang flakon. Flakon ini bisa beberapa kali penggunaan. Jadi sediaan cair. Kemudian, nah di sini untuk injeksi ampicillin adalah antibiotik yang memang dia tidak tahan dalam bentuk cair seperti ini, cairan, sehingga dia didistribusikan dalam bentuk injeksi serbuk krim. Nah, dalam penggunaannya untuk disuntikan, maka dia akan dilarutkan menggunakan aqua pro injeksi. Aqua pro injeksi ini diambil untuk melarutkan ampicillin. Setelah larut baru diambil untuk disuntikan ke pasien. Nah, jadi kenapa sampai ini bentuk sediaannya kok beda-beda sih? Di farmasi kok tidak ada kerjaan buat yang beda-beda ya. Kerjanya ya ini, tujuan seperti yang tadi agar efek terapinya bisa tercapai maksimal, bisa mengurangi efek samping, atau dengan dilihat dengan kondisi pasiennya apakah dia tidak bisa minum. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa menelan tablet kan bisa digerus, tapi harus dilihat kalau bentuk salut enterik tidak boleh untuk digerus karena tujuan penggunaannya dia harus pecah di usus bukan di lambung. Kemudian ada lagi yang dinamakan mikrolaks. Mikrolaks adalah pencahar, digunakan melalui dubur, pencahar atau untuk melancarkan buang air besar. Nah, ada bentuk cair juga infus, cairan dalam botol, labot. Nah, kemudian ada yang bentuknya botol, seperti ini, infus metronidazole. Nah, itu adalah untuk bentuk cairnya. Kemudian, nah
penggunaannya sendiri, untuk sirup itu tersedia dengan takarannya sendiri. Takaran yaitu di mana ada sendok obat, di situ ada takarannya dengan biasanya garis contohnya saja. Ini sendok tanduk yang dipakai untuk mengambil sakrum laktis saat mencampur obat. Nah, kalau untuk mengukur obat saat diminum oleh pasien 5 ml, itu tidak bisa menggunakan sendok, misalnya sendok teh di rumah. Dia harus menggunakan sendok teh takaran yang sudah disiapkan, atau sendok makan. Sendok makan itu 15 ml. Nah, kalau kita menggunakan sendok teh yang takaran, sendok takar, itu berarti 3 kalinya, karena 1 sendok teh takar itu kandungannya 5 ml. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugas mahasiswa untuk praktikum bentuk sediaan obat ini, yaitu mahasiswa awalnya harus menyiapkan alat dan bahan dengan berkoordinasi dengan laboran, kemudian mengikuti kegiatan praktikum, dan terakhir membuat laporan dengan sistematik yang sudah dikerjakan. Nah, untuk cara kerjanya, mahasiswa harus bekerja dalam kelompok, mengamati obat-obatan yang ada yang sudah disiapkan, mengamati fisiknya, bentuknya, kekerasannya, bau, dan sebagainya, dicatatkan dalam modul. Kemudian hasil pengamatannya itu ditulis berdasarkan panduan. Nah, dari bentuk sediaannya ini harus mencatatkan apa tujuan dari masing-masing bentuk sediaan obatnya. Kemudian kita masuk ke bagian pulveres. Nah, bentuk puyer atau pulveres adalah bentuk serbuk terbagi yang dibuat dengan cara diracik, dibungkus, serta dibagi dalam bungkusan kecil-kecil dengan kertas puyer dengan dosisnya minimal 300 sampai 500 mg yang dimaksudkan untuk obat dalam. Oke, sekarang kita masuk ke menyiapkan obat untuk membuat puyer. Nah, di sini resepnya, perhatikan ya, resipe amoxicillin 300 mg, kemudian dekolgen 1/3 tablet, vitamin B kompleks 1/2 tablet, Misovac pulveres DTD nomor 10, Signa RDD Uno pulveres PC. Oke. Dari resep ini kita harus melihat berapa banyak sih amoxicillin yang harus diambil dengan melihat bentuk sediaannya. Oke, jadi sekarang kita melihat resep ini. Resep ini kalau mau dilihat tidak lengkap, cuman kita untuk bagaimana meracik obat. Di sini ada amoxicillin 300 mg, dekolgen 1/3 tablet, vitamin B kompleks 1/2 tablet, Misovac pulveres DTD, Datalis dosis nomor 10, Signa 3DDE Uno pulveres, PC post kena, artinya setelah makan. Nah, ini untuk Pro Anindya 9 tahun. Pro Anindya 9 tahun.
Nah, kita mau mengambil amoksilinnya berapa banyak, dekolgennya, dekompleknya berapa. Dari resep ini untuk dibuatkan 10 bungkus, perhatikan bahwa ini ada datalis dosis. Artinya bahwa satu resep ini untuk 1 bungkus. Jadi, bila ada datalis dosis, artinya untuk 10 bungkus. Jadi, 300 dikali 10 dapatnya 3000 mg. Ini dikali 10 menjadi 3,3, dan ini dikali 10 menjadi 5 tablet. Nah, untuk amoksilin kita ngambil berapa? Kita lihat dari bentuk sediaannya. Amoksilin satu tablet mengandung 500 mg. Sehingga di sini untuk 3000 mg kita bagi dengan sediaan yang ada, yaitu 500 mg, sehingga didapat 6 tablet. Jadi untuk puyer ini kita ambil amoksilin dari sediaannya ini yang sudah dibuka dari kemasannya, 6 tablet. Kemudian dekolgennya 3,3. Kita ambil, kita masukin. Kalau bentuk tablet artinya bahwa dia sudah ada di dalamnya zat tambahan, sehingga kita tidak menambah lagi sakrum laktis. Tapi kalau misalnya bahannya terlalu sedikit, bisa kita tambahkan sakrum laktis untuk menambah volumenya. Nah, ini kita ambil 3 tablet untuk dekolgennya, 3/4, dan untuk vitamin B kompleksnya kita ambil 5 tablet. 2, 3, 4. Nah, oke. Nah, dari obat yang sudah diambil kita gerus. Nah, cara menggerusnya, kalau misalnya kita langsung menumbuk seperti ini akan muncrat, sehingga harus ditekan untuk mencegah obatnya berhamburan. Tablet ini kita menggerus hingga homogen. Homogen artinya sampai tercampur rata. Nah, dari sediaan ini ada yang bentuknya putih, warnanya putih dan kuning. Nah, bisa kita lihat di sini tercampur homogen dengan cara memegang mortirnya seperti ini. Tidak bisa seperti ini. Oke, harus seperti ini. Sehingga tenaga yang kita keluarkan tidak begitu besar dan bisa lebih homogen dalam pencampurannya. Nah, setelah homogen, nah ini caranya seperti ini. Nah, kita ambil 1 kertas perkamen untuk meletakkan hasil campuran obat amoksilin, dekolgen, sama vitamin B kompleks. Nah, perlu diingat bahwa di dalam campuran puyer ini mengandung amoksilin atau antibiotik. Nah, jadi saat memberikan resep kepada pasien harus menyertakan catatan bahwa obat ini harus diminum sampai habis. Karena antibiotik penggunaannya harus teratur dan harus sampai habis.
Nah, kita butuh perkamen untuk 10 bungkus. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa kita harus menghitung langsung? Agar kita jangan salah kelebihan atau kekurangan jumlah yang sesuai permintaan. Nah, untuk membungkus puyer caranya, kertas perkamen ini kita lipat seperti ini, sepertiganya. Kemudian kita atur sebanyak, karena 10 disusun dibagi 2, 5 sejajar. Nah, kenapa perkamen ini dilipat dulu? Agar lebih rapi dalam melipat sediaan obat ini. Nah, oke, jadi obat yang sudah kita campurkan tadi kita tuangkan ke perkamen yang sudah kita susun tadi. Dikira-kira banyaknya sama ya. Bagi 10 bungkus sesuai dengan permintaan di resepnya. Nah, di sini kita perhatikan, usahakan bentuknya sama sehingga kita bisa melihat banyaknya itu bisa sama. Nah, ini kita lihat secara kasat mata sama besarannya dan diharapkan diasumsikan bahwa semuanya sama banyaknya. Terus kita ambil 1 bungkus, dilipat sampai ke batas tekukan tadi. Bisa diangkat seperti ini pun bisa, dilipat seperti ini, ditekuk. Obat yang di sini diketuk seperti ini, kemudian dilipat. Nah, kenapa ditepuk itu? Agar obatnya tidak, saat akan dibuka, tidak tumpah. Nah, jadinya seperti ini. 1. Kalau misalnya lincah bisa diangkat, tapi kalau misalnya tidak bisa seperti ini. Obatnya tetap di tengah. Kemudian diangkat. Ini obatnya diturunkan. Jadi tidak ada yang masuk di dalam lipatan yang ketika akan dibuka akan tumpah. Ini saya pakai gaya yang sudah lincah biar cepat. Cara membuatnya seperti ini ya. Obatnya diusahakan di tengah.
setelah dibungkus kita pastikan lagi sesuai resepnya 10, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, puyer ini kita masukkan ke wadah, yaitu di dalam kulit plastik. Yang sebelumnya kita sudah menuliskan aturan pakainya. Kita lihat di sini. Signa 3, Tridedia 1, spesies sesudah makan. Namanya Anindia. Tanggal signanya 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Dan ingat, di dalamnya ini mengandung amoksilin. Jadi harus dituliskan dihabiskan. Nah, setelah itu kita masukkan ke wadah ini. Ini ya. Ini etiketnya. Sesudah makan dan dihabiskan. Kita masukkan. Dan diusahakan untuk bentuknya rapi. Oke, sudah kita serahkan ke pasien. Nah, itu contoh kita membuat puyer. Dan di modul ini kalian harus mengisikan untuk perhitungan pengambilan obatnya, untuk nama, 1 amoksilin tadi, itu perhitungan jumlah obat yang disiapkan bagaimana, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian dekolgen sepertiga tablet, perhitungan obatnya gimana. Kemudian yang ketiga, vitamin B kompleks sebanyak 2 tablet, jumlah yang disiapkan berapa. Dan sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Demikian praktikum kita hari ini untuk membuat puyer. Dari bentuk-bentuk sediaan, untuk apa obat itu dibikin atau dibuat dengan berbagai sediaan dengan tujuannya masing-masing. Saya mengharapkan kalian bisa membacakan modul yang sudah tersedia dan lebih memahami maksud dan tujuan dari bentuk sediaan untuk puyer, dan kalian harus menyiapkan sebaik mungkin agar obat yang diberikan sesuai dengan dosis yang sesuai. Terima kasih, selamat siang.